Malam Bang. Selamat malam Bang Muhammad. Ini Anda ini Muslim atau Hindu Bang? Hindu Bang, Hindu Bang. Tapi kok nama Anda Tapi saya Muhammad, suka ini abangnya gimana ini? Nama Anda kok Muhammad? Saya suka sekali sama abangnya ini. Buka-bukaan segalanya itu. Numpang mampir aja Bang ya. Kemana abangnya ini? Astaga. Halo? Ya, sorry sebentar. Saya ini agak sedikit pilek dan flu gitu. Ya, mungkin perubahan cuaca. Gimana? Ini Anda ini nama Anda Muhammad betulan atau bagaimana? Bukan Bang, itu nama biar dinaikkan sama abangnya. Susah sekali naik di abangnya ini. Ya, karena begini Bang, di sini ini sebuah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Oh, saya lupa. Ya. Sebentar, lupa saya. Hari ini saya mau jadi ustadz, sabar. Ya Islam ya tak minta dulu namanya. Saya dapat kunjungan dari teman ini untuk menjadi ustadz. Oh, saya sekarang sudah jadi ustadz. Sudah ada. Saya ini kan ada dikunjungi seorang teman ya. Dari satu tempat lah ya. Dia bawa saya hadiah ini. Jauh-jauh ini dibawa dari Aceh ini. Jangan salah. Ya. Gimana? Minta layarnya dikit Bang. Oh, cuman mau foto-foto saja. Oke lah, baik. Oke, saya turunkan ya Bang Muhammad ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad, saya turunkan. Iya, sekarang saya sudah menjadi ustadz, saudara. Tetapi walaupun saya menjadi seorang ustadz, saya tidak tukang mengerjai santriwati saya. Tidak seperti ustadz-ustadz yang lain. Banyak pondok pesantren, ustadz-ustadz kerjanya ngapain? Mengerjai santriwatinya. Kalau saya tidak seperti itu, makanya, hei kaum muslimin wal muslimat, kalau mau belajar agama Islam sama saya saja. Nanti kalau Anda ke pondok pesantren, nanti Anda jadi hamil. Oke, yuk silakan. Ini saya sudah menjadi ustadz nih sekarang nih. Kita kasih naik ada Awi Munarwi. Oke, Awi Munarwi. Oh, malah Isak Kapoh. Ya, Isak Kapoh, selamat malam. Isak Kapoh. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada. Ini naik lagi nih si muslimah ini. Tapi dinaikin nggak berani ngomong. Ini gimana ini orang ini? Ya, selamat malam santriwati. Mikrofon jangan dibisukan. Nanti nggak bisa ngomong. Halo. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Naik, dinaikin, nggak mau ngomong. Jangan ngambek begitu, wahai kaum muslimin wal muslimat. Anda tidak tahu saya sudah menjadi seorang ustaz. Oke, kita kasih naik ada Al-Abu. Oh, saya tinggal pakai baju koko ini udah jadi nih saya ini. Ya, silakan Al-Abu. Selamat malam. Selamat malam, saudara Al-Abu. Silakan nyalakan kamera Anda. Gimana kabarnya, sehat, Bang Edis? Sehat. Kabar Itu Al-Abu. peci dari mana, Bang Edis?
Ini dari Aceh ini, khusus didatangkan dari Aceh ini, Aceh Tenggara. Silakan nyalakan kamera, yuk. Silakan nyalakan kamera Anda. Udah, makasih begitu aja Pak Bang Edis, makasih. Loh, kenapa? Kenapa Anda berputus asa? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada. Ini naik lagi dia nih. Kita kasih kesempatan terakhir nih. Kita kasih kesempatan terakhir. Siapa tahu dia memang ada kendala ya. Halo santriwati. Baik, karena dia sudah berapa kali naik tapi tidak ini, jadi kita blokir ya santriwati ini ya. Kita blokir dulu sebentar. Kita melakukan pemblokiran selama seminggu. Nah, cari-cari dah lo, cari-cari lo sekarang. Oke. Kita kasih naik ada Mas Hasan. Ya, Mas Hasan, selamat malam. Selamat malam. Silakan Mas Hasan, nyalakan kamera Anda. Yuk kita diskusi dengan baik. Yuk silakan. Terbang. Nah, gitu kan ini lagi orang ini lagi. Oh, ini lagi alamat gua mau turunin lagi nih. Ya, gimana Mas Hasan? Apanya yang gimana? Coba kalau kamu diskusi itu HP-mu taruh yang bagus gitu loh. Loh ini HP begini. Oh, gimana? Coba letakin Gini. yang bagus biar Gini, enak diskusinya. Oke, Gini, apa yang mau efek. Anda sampaikan? Gini, Apa yang mau Anda efek. sampaikan? Efek gak beli holder gitu wajar. Saya kan udah ngemis koin. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Yang saya ingin sampaikan adalah kenapa pertanyaan yang dari dulu itu berlarut-larut tidak pernah kamu jawab, ujung-ujungnya ngekick doang gitu. Pertanyaan yang dari dulu lu nggak pernah dijawab. Yang mana? Pertanyaan yang mana? Contoh, ntar lagi nih gua baca dulu, ntar lagi ujung-ujungnya, wah itu lagi sudah basi, sudah pansos, yang segala macam. Pertanyaan yang mana, Hasan? Contoh, kayak masalah pembahasan menuhankan mayat, Muhammad Rob, yang lu sampai sekarang terus ulang-ulang itu nyari korban orang-orang awam. Tapi kalau giliran gua nanya, lu mengatakan, Hasan, sekarang begini Hasan. Ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Ya lu. Ada ya. Iya. Ada orang yang mempertuhankan benda. Benda kayak gimana itu? Kan ada lagu Roma Irama. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda? Nah, sekarang saya tanya sama kamu, maksudnya menuhankan benda itu gimana maksudnya? Oh, bisa jadi dia itu mungkin kayak apa ya? Berhala lah begitu, itu kan benda mereka buat Iya, sendiri. perbuatannya bagaimana gitu sehingga itu disebut menuhankan gitu loh. Ya, disembah-sembah, dipuja. Digini-giniin begitu. Wah, bisa jadi, bisa. Iya jadi. kayak kalian itu menuhankan batu hitam di Arab itu. Oh, batu hitam. Iya kalian kan gitu. Kalian cium-cium. Di batu hitam. Batu hitamnya, batu hitam. Disembah-sembah gitu. Iya makanya kalian adalah penyembah batu hitam di Arab. Gua kasih gambaran sekarang. Gimana? Gua kasih gambaran bentar nih, gua gambar dulu nih. Kalian begitu mengkultuskan batu hitam di Arab. Oke. Betul nggak? Kagak kalau gua, kagak. Oke, bentar ya. Gambar dengan jari. Dah, sekarang gini. Ini kotak ya. Anggaplah misalkan ini gambaran Ka'bah. Posisi batu hitam di pojok, di tengah atau di dalam? Di pojok.
Oh mantap, di pojok, katakanlah di sini. Posisi batu itu di sini. Pertanyaannya sekarang, apakah semua orang itu sujud menyembah ini? Iya, kalian orang Islam. Bego. Kalian kan melambaikan tangan kepada batu hitam itu begini. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu. Artinya apa? Artinya kami memenuhi panggilanmu, betul? Panggilan siapa? Panggilan daripada batu hitam itu, si batu hitam. Menurut Muhammad itu adalah tangan kanan Allah di bumi. Pada direkam. Tenang, Jadi tenang. begini, Hasan, betul nggak bahwa batu hitam itu adalah tangan kanan Allah di bumi? Dengarkan dulu. Di situ bilang labbaik Allah. Labbaik Allah. Bukan labbaika Hajar Aswad, bukan. Iya, maksudnya Allah itu adalah ya Hajar Aswad itu. Gimana? Bagaimana Allah bukan Hajar Aswad? Sebentar, apakah Hajar Aswad beranak? Biar gua kagak sia-sia nggambar ini. Sudah, silakan. Ketika sujud, arah ini katakanlah ini Ka'bah. Ka'bah sebagai apa dalam keyakinan Islam? Sebagai kiblat, sebagai arah kiblat. Sekarang begini, apakah gua tadi nanya, apakah semua orang sujud nyembah batu ini? Kagak. Begini, ketika orang-orang Islam ini. Ya, nih silakan. gambarannya ini saya lingkaran-lingkaran ini orang-orang di sini ini. Nah, terus apakah orangnya menghadap ke sini lantas diartikan miring ke sini? Terus iya, karena kan harus muter, harus mutar, gini. Berputar-putar, memutar-mutari batu hitam. Oke, sekarang gantian saya, coba balik kameramu. Gini. Pertanyaan tenang, gantian. Kamu kan sudah memberikan sebuah gambaran. Boleh saya sekarang gantian? Boleh? Nah, silakan. Gini. Silakan. Kalau ada sekelompok orang, mereka memutar-mutari patung taruh patung, jangan patung, pohon beringin gitulah, pohon beringin. Ada orang mutar-mutarin pohon beringin itu kan, mutar-mutarin lalu bilang begini, kami memenuhi panggilanmu, lalu cium-cium pohon beringin itu. Oke? Kemudian sujud-sujud kepada pohon beringin itu. Pertanyaan saya, mereka sedang melakukan pengkultusan kepada pohon beringin itu. Setuju? Setuju kalau dia menyebut sebagai pohon beringin sebagai Tuhan. Setuju. Bagaimana kalau pohon beringin itu diganti batu hitam? Itu disebut mereka sebagai Tuhan. Makanya kalau saya ngomong kamu dengarkan dulu Hasan. Dengar Hasan. Kita sudah sepakat bahwa itu adalah perbuatan mengkultuskan pohon beringin. Setuju? Setuju kalau mereka sekarang itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Terus sekarang ini muter-muter kamu ini. Sekarang gimana? Gini tuh? dengar. Orang-orang memutar-mutari pohon beringin, mencium-ciumi pohon beringin, berkata kami memenuhi panggilanmu. Pertanyaan saya, mereka sedang mengkultuskan pohon beringin. Setuju? Ya, setuju. Sekarang kalau pohon beringinnya diganti batu hitam. Kalau diganti batu hitam apa dulu itu? Pokoknya batu berwarna hitam. Oh iya, berarti batu hitam itu aja. Berarti mengkultuskan batu hitam kan? Ya. Itulah orang Islam. Nah, sekarang gua yang ngomong. Mengkultuskan batu hitam di Arab. Oke, sekarang gua yang ngomong. Bertaubatlah kalian daripada menyembah batu hitam, wahai muslim. Sekarang gua yang ngomong begini. Silakan. Apakah batu hitam atau Ka'bah itu adalah kiblat pertama umat Islam atau tidak? Tidak. Justru waktu itu orang-orang Islam kiblatnya ke Yerusalem. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tetapi kiblatnya? Kiblat. Kiblat. Perhatikan sekarang 13.000 yang memandang.
Edis pun mengakui bahwa kiblatnya bukan Tuhannya, bukan sesembahannya. Dengan mulutnya dia sendiri dia mengatakan kiblatnya. Ya sama kiblatnya orang-orang penyembah pohon beringin itu ya pohon beringin, gimana? Tetapi mereka tetap kita katakan penyembah pohon beringin. Seperti juga kalian kiblatnya ke batu hitam karena sesembahan kalian ya batu hitam itu. Sekarang gini, dengar Hasan, benar nggak menurut Muhammad bahwa batu hitam itu adalah tangan kanan Allah? Belum kelar gua. Sebentar. Benarkah batu hitam menurut Muhammad adalah tangan kanan Allah? Agak tahu gua, agak tahu. Iya, karena kamu banyak nggak taunya. Iya, bukan banyak nggak taunya. Oke, sekarang kita bikin bentar. Allah sebentar, Allah tidak beranak, betul? Ya. Batu hitam beranak nggak? Tidak. Sama. Allah tidak diperanakkan. Batu hitam diperanakkan nggak? Korek pun tidak beranak. Sebentar. Batu hitam tidak diperanakkan. Allah tidak beranakkan, betul? Sama-sama tidak beranak. Kacamatamu juga itu tidak beranak. Nah. Apa ada orang muslim yang sujud-sujud kepada kacamata, mencium-cium kacamata? Nggak ada. Apa ada orang muslim yang menghormati kacamata? Nggak ada, beda. Tapi kepada batu hitam yang di Arab sana, umat muslim menghormati, mengkultuskan, bahkan kalau memegangnya dosanya dihapuskan. Makanya kalian itu menjadi komoditas, menjadi dagangan orang Arab. Loh, kalian dikerjain, kalian tahu nggak datang ke sana membayar visa, bayar hotel, bayar duit untuk haji, untuk nyiumin batu. Lu mau khotbah apa mau diskusi kita? Loh, sekarang saya tanya, bener nggak orang-orang Islam ke Arab nyiumin batu? Nanya terus pertanyaan gua aja kagak pernah lu jawab. Sampai gua giliran kalau dibahas batu hitam langsung meninggal dunia mereka saudara-saudara. Meninggal dunia apaan? Tadi lu aja sudah akui bahwa kiblat kami itu sama kiblatnya penyembah pohon beringin adalah pohon beringin. Kiblat. Sekarang pertanyaannya kiblatnya penyembah batu adalah batu. Gimana? Kiblat itu arah menghadap, bahkan Rasul sudah bukan melamar. Oke, kenapa mereka tidak mau menghadap sebentar? Kenapa mereka tadinya tidak mau menghadap itu? Aduh, itu memang sudah kiblatnya. Kenapa pertama kali Muhammad jadi nabi dia tidak mau menghadap kiblat ke Mekah? Oh, karena itu juga dijadikan sebagai arah oleh orang-orang Yahudi. Kan nyambung kan? Gak nyambung lihat sejarah. Benar, sebentar. Kalau memang Ka'bah itu kiblat yang benar, bagaimana mungkin Muhammad di awal-awal dia menjadi Islam tidak berkiblat kepada itu? Bentar dulu. Lu tadi bilang kagak nyambung. Lu kan nanya kenapa sebelum Ka'bah Dah tidur di bawah sana, kamu Hasan. Ditanya apa dijawab apa? Coba, seandainya memang kiblat atau Mekah atau Ka'bah itu benar-benar kiblat yang benar, kenapa orang-orang Islam tidak sedari awal berkiblatkan kepada itu? Kenapa setelah Muhammad mendapat penolakan dari Wahyudi, baru dia memindahkan kiblatnya ke arah Ka'bah? Yo, silakan. Kita kasih naik ada Sandy Haskam Official. Sandy Haskam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edis. Bang, saya ini orang Kristen, Bang. Sekarang saya mau tanya sedikit. Bang, sebentar, Bang. Kamera nyalain dulu, Bang, kalau mau ngomong. Oh, sudah gelap di saya ini, sudah lampunya mati. Oh, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah aja, Bang ya. Anda mau nyalakan kamera? Kalau Anda mau nyalakan kamera, saya terima Anda duduk ngobrol dengan saya. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, Anda nonton di bawah. Mau menyalakan kamera?
Sandy? Saya sudah gelap di sini, makanya tidak ada lampu. Kemana lampumu? Nah, Lampumu kemana? mati lampu sekarang. Alasan saja orang Islam bohong aja Sekarang kerjanya. Yuk, silakan. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri. Yuk, kita kasih naik ada Jai Dufan. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan dia? Hai umat Islam. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Yuk silakan. Jai Dufan, nyalakan kamera Anda. Jai Dufan. Bang, perangkatnya diperbaiki dulu, Bang. Itu konslet semua itu, Bang. Coba nanti bagusin dulu perangkatnya ya, baru naik lagi ya. Saya turunkan dulu. Hai umat Islam. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Dia hanyalah manusia yang tidak pantas dituhankan. Yuk silakan yuk. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan dia? Hai umat Islam. Tukang minum kencing Muhammad. Sudah tahu kencing masih diminum juga. Umat Islam itu teman-teman, kencing hewan, kencing onta diminum, kencing Muhammad juga diminum. Banyak orang mengatakan ini orang kenapa ini bahasanya begini? Kok Anda itu ada dalilnya, botol. Coba ketik umat Islam meminum kencing onta di Arab. Banyak tidak karuan. Makasih Pak Gus Ibrahim, makasih. Orang-orang Islam minum kencing onta di Arab banyak. Di dalam literatur sejarah umat Islam, kencingnya Muhammad pun diminum oleh seorang muslimah. Gimana Anda ini? Keringat Muhammad menjadi rebutan oleh para pengikutnya. Darah Muhammad diminum oleh pengikutnya. Kelak. Apa kata Muhammad terhadap orang yang meminum darahnya? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Gara-gara minum darah Muhammad, orang tersebut menjadi haram disentuh oleh api neraka. Manusia, itulah tanda-tanda bahwa umat muslim telah mempertuhankan Muhammad. Mereka mempertuhan Muhammad dengan cara memperlakukan dia sebagai sedemikian rupa, bak dewa diperbuatnya. Yuk silakan. Walaupun orang Kristen mempertuhan Yesus, tidak sampai orang Kristen minum kencingnya Yesus, nggak sampai. Ada pengikut Yesus minum kencing Yesus? Tidak ada. Ada pengikut Yesus mengumpulkan keringat Yesus? Tidak ada. Ada pengikut Yesus
Ketika Yesus cuci tangan, air cuci tangannya jadi rebutan tidak ada. Tapi pengikut Muhammad, kencingnya diminum, darah Muhammad diminum, keringatnya jadi rebutan, ludahnya jadi yang nyata. Ini saya baru melakukan pemblokiran terhadap orang nelpon. Sudah saya bilang kalau saya sedang siaran jangan ditelepon, Beng. Oke, saya sudah blokir ya, saya blokir. Ya, suara hilang karena ada yang telepon masuk. Kalau saya lagi siaran jangan ditelepon karena HP itu tidak bisa menjalankan dua aplikasi. Sebentar saya bagusin dulu di YouTube ya. Ya, mohon maaf saudara-saudara ya. Saya memperbaiki yang di YouTube tadi sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada namanya ini Marmar. Siapa? Marmar atau siapa namanya? Oke, terpental dia ya. Kita kasih naik ada L Sweet. Ini kalau dari baju-bajunya ini penasaran ini saya siapa ini. Ya, L Sweet, silahkan nyalakan kamera Anda. Terpental. Oke, kita kasih naik ada Yovita. Ya, halo Yovita. Selamat malam Yovita. Halo? Oke, kita kasih turun ya si Yovita ya. Kita lanjutkan kembali. Ya nih ada Mar siapa ini namanya nih? Bingung juga saya ini. Ya, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan Kirim kamera. Undangannya, Des. Undangan, baik, sudah saya kirimkan tuh, silakan. Bentar, minta iPad dulu. Mengapa kau menuhankan Muhammad? Ya Bang, saya panggil siapa ini Bang? Selamat malam, Abang Edi. Selamat malam juga. Saya panggil siapa ini Bang? Nama asli aja ya, Agung. Agung ya. Itu bacanya apa itu kok Marmar Kolbi. Marmar Kolbi. Oh, Marmar Kolbi. Agung ya, silakan. Silakan. Kita bicara agama, apa itu arti agama? Gini, di dalam Al-Qur'an tidak ada agama, di dalam Bible tidak ada agama. Agama itu bahasa Indonesia, Bang. Di dalam Al-Qur'an yang ada itu din.
Inilah Anda Ya, tidak abang tahu nggak tahu. agama? Saya tuh nanya abang kok. Iya, di dalam Al-Quran tidak ada agama, Bang. Yang ada itu din. Nggak tahu din kan? Ya artinya apa itu? Din itu maksudnya jalan. Malik yaumiddin. Kalau bahasa Indonesianya agama itu apa artinya? Agama itu dari bahasa Sanskerta, dari kata a dan gama. A itu maksudnya tidak, gama itu maksudnya kacau. Jadi agama itu tidak kacau, gitu, keteraturan gitu. Seperti itu. Begini, saya mau tanya dulu nih. Anda ini Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Gini, Anda menjadi orang Islam itu pasti karena Anda tidak tahu ajaran agama Islam itu apa, Bang. Ini saya beritahu nih, Bang. Seseorang menjadi Islam karena dia tidak tahu Islam itu apa. Seandainya seseorang sungguh-sungguh mempelajari Islam itu apa, orang tersebut pasti akan segera meninggalkannya. Gimana itu? Lu nggak percaya, Bang? Pernah dengar orang Islam ngerusakin rumah peribadatan agama lain? Jadi gini Bang, kita Sebentar, saya tanya dulu, Bang. Pernah dengar orang Islam ngerusakin, matah-matahin salib, mecah-mecahin kaca? Pernah dengar? Ya pernah. Pernah. Menurut Anda itu Islami nggak? Itu kan oknum Bang, bukan ajaran Islam. Saya tahu itu oknum karena hanya mereka yang menjalankan ajaran agama Islam. Oknum, Bang, oknum itu. Justru oknum-oknum itulah yang menjalankan ajaran agama Islam. Yang mau saya tanyakan begini, matah-matahin salib itu ajaran yang Islami atau tidak? Tidak. Anda percaya Nabi Isa akan datang ke dunia? Iya percaya. Apa yang akan diperbuat oleh dia? Menjadi hakim yang adil. Selain daripada itu? Mematahkan salib. Mana itu sumbernya itu? Nah, ini makanya saya bilang alasan Anda Islam adalah karena Anda tidak mengerti ajaran Islam. Sumbernya mana? Datanya mana? Oke, baik. Datanya mana katanya? Baik. Oke. Apakah Mana tujuan? Baik, kita sabar ya Surat teman-teman apa ya. itu? Hadis, Bang, hadis. Di dalam hadis Nabi Isa itu akan datang. Coba nih ya, saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya tampilkan dulu di layar. Baik. Saya balikin kamera saya. Nabi Isa ini adalah cerminan daripada sebenarnya ya udah dipalsukan, Bang. Karena kebencian-kebencian orang Islam itu akan dituangkan oleh Nabi Isa ini. Walaupun ini sebenarnya adalah karangan dari orang-orang Islam. Nih, turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Enggak itu? Gimana? Sohe apa enggak itu hadisnya itu? Sudah mulai mempertanyakan kesohihan hadisnya. Baik. Hadis itu kan ada 3 Bang. Baik Dan nih, kita sohih. tampilkan ya Bang ya. Kita tampilkan nih. Sohih. Oke, kita tampilkan nih Bang ya. Bagaimana Nabi Isa akan turun? Nih, hadisnya Bang ya nih. Dikatakan gini. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. Ibnu Maryam ini maksudnya Isa ya. Akan turun di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan Mematahkan salib, mematahkan salib. menghapus jizyah. Mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Jizyah itu apa Bang? Iya. Nah, nggak tahu lagi kan, makanya saya bilang Bang, Anda Islam tuh karena nggak tahu Islam itu apa. Jizyah itu artinya pajak.
atau uang atau upeti yang harus Anda bayarkan. Itu maksudnya jizyah. Nah, menurut ajaran agama Islam, Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. Betul? Ya, betul. Nah, jadi ketika orang Islam mematah-matahkan salib, itu Islami nggak ajaran itu? Ya, Meninggal dunia. Jadi sebenarnya Bang, kalau orang Islam mata-matahin salib, Bang, kalau orang Islam mata-matahin salib, ngerusak-ngerusakin gereja, itu lagi latihan, menunggu datangnya Nabi Isa. Mereka sedang latihan, kita latihan dulu mata-matain salib. Nanti Nabi Isa kalau datang kan kita udah biasa mata-matain salib, jadi gampang. Ya nggak gitulah Bang. Kok nggak gitu? Oh ya, Abang ini agamanya apa Bang? Saya seorang Kristen Bang, tetapi saya ini sangat mendalami agama Islam. Kristen tapi kok pakai peci Bang? Peci ini sebenarnya ini datangnya bukan dari Islam Bang. Semua itu diklaim. Islam Bang, peci. Oke, asal usul peci dari mana? Dari Arab. Arab. Emang dari mana? Bang, semuanya diklaim oleh orang agama Islam. Jangankan peci, nabi-nabi aja semua diklaim jadi orang Islam kok. Gini, saya tanya sama Anda kalau sholat pakai baju koko, betul? Ya. Baju koko itu asalnya dari mana? Dia dari Arab Saudi. Arab Saudi. Dari mana emang? Duh, baju koko itu malah asalnya dari Cina, Bang. Masa? Mana itu datanya itu? Iya, makanya Bang jadi orang Islam terus biar makin pinter. Gini aja Bang, saya mengatakan sesuatu yang benar kepada Anda. Kita kalau ngomong agama Islam pun Anda banyak nggak taunya. Gini, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda baca hadis, Anda pelajari Al-Quran, percayalah kepada saya, tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan mengatakan kepada saya, buku-buku ini lebih bagus dibuang ke tong sampah. Pasti Anda bilang begitu. Itu kan menurut kamu, Dis. Karena Anda tidak pernah membacanya. Lu gimana? Menurut Al-Quran, oh gini aja, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan mendapatkan pahala, betul? Betul, betul. Setiap huruf-huruf yang Anda baca mendapatkan pahala dan kebaikan, betul? Satu pahala. Ya. Oke, baik. Ketika Anda membaca surat Al-Ahzab ayat 50, saya bukakan kepada Anda ya. Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Apakah Anda akan mendapat pahala ketika membaca ini? Sebentar. Bentar nih. Surat Al-Ahzab ayat 51. 50 apa 51? 50 dan 51. Nih, coba ya kita bacakan nih. Nanti Anda dapat pahala baca ini. Oke, baik. Hai Nabi Muhammad. Oke, coba sebentar baca dulu Arabnya biar dapat pahala. Baca Arabnya biar dapat pahala. Kamu bacalah. Ayo kamu baca. Ya kamu lah, katanya. Nah, kamu. nggak bisa baca huruf Arab. Baik, kita baca artinya. Kamu yang baca. Kita baca artinya. Saya artinya. Ini artinya ini. Kamu di sini siapa? Muhammad, Nabi Muhammad. Oke. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Sekarang saya tanya, bagaimana kamu membaca seperti ini, kamu dapat pahala itu dari mana jalan ceritanya? Coba. Ini kan khususon Bang. Khusus Iya, yang saya tanya, Nabi Muhammad. ini tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Tentang Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? Ya.
Oke, bahkan dia boleh menggauli siapa-siapa perempuan yang sudah diceraikan oleh dia, betul? Ya. Lalu ketika kamu baca ini kamu dapat pahala? Ya dapat lah. Itu kan Enggak, ini hubungannya sama kamu apa ini? Hubungannya dengan keimananmu, hubungannya antara kamu dengan Allah apa? Apa urusannya ayat ini dengan kamu? ini kan sejarahnya Bang, sejarahnya anak. Iya, yang saya tanya, urusan ayat ini dengan diri kamu terhadap Allah itu apa? Ya, nggak ada sih kalau. Nggak ada, terus ngapain kamu dapat pahala baca-baca kayak Ini begini? kan sejarahnya Bang. Sebentar, saya balikin sejarahnya. dulu kamera saya ya. Memang kita harus bersabar, saudara-saudara, mengajari umat Islam. Saya balikin dulu kamera saya, Bang. Itu ayat mengenai Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Ya. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu ceraikan. Urusannya sama Anda apa? Ya itu. Ya nggak ada sih urusannya sama. Nggak ada urusannya, itu kan urusan Muhammad. Kenapa Anda baca-baca terus Anda dapat pahala? Coba mikir Bang, mikir pakai otak. Ya kan ada suri teladan yang baik Bang. Jadi kalau ada yang baik kita ikut. Jadi Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Itu kan khususan Bang. Ya itu bagus. Khusus. Itu bagus. Ya kalau dia menolong para janda bagus. Para janda. Nah kita kan nggak tahu. Oke. Gimana? Oke, gini. Anda tahu nggak apa kata Aisyah kepada Muhammad perihal ayat tersebut? Gimana? Baik, ya, itu tertulis di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Sahih Bukhari Nomor 4414, silakan baca. 4414. Aisyah, Anissa ya? Aisyah Bang, istri Muhammad. Oh, Nih saya bantuin di sini. Aduh, banyak orang Islam yang tidak tahu ajaran agamanya. Nih. Kelihatan Bang? Kelihatan ini? Nih. itu Sahih apa enggak itu? Sahih. Ya? Ini Sahih Bang, Sahih Bukhari. Ini loh, Sahih. Oh iya. Iya, Gimana Sahih bacakan, Bang? Bukhari telah menceritakan dan seterusnya nih, dari bapaknya, dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Menyerahkan diri itu maksudnya itu boleh disetubuhi oleh Muhammad. Ya, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Ini mah. Jadi Allah sangat cepat memenuhi hawa nafsunya Muhammad. Oh, iya ya. Iya, bagaimana? Makanya saya bilang tadi, Anda Islam karena Anda nggak ngerti Islam itu apa. Nih, coba Anda bisa baca huruf Arab nggak? Ini bacanya apa? Mana? Ini loh. Ini huruf apa? Saya nggak bisa Bang. Nah, sungguh nekat yang nyata. Emang bacanya apa tadi?
Hawa nafsu. Coba Anda mau saya tanya dulu nih Agung. Anda sholat nggak? Sholat. Ketika Anda sholat Anda membaca Al-Fatihah. Iya baca. Coba bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa arti waladdallin? Sesat. Dolin, sesat. Jalan yang sesat. Muhammad seorang yang dolin nggak? Ya enggak lah. Nah, nggak tahu dia Muhammad seorang yang dolin. Muhammad itu dikatakan dalam Al-Quran seorang yang dolan. Anda tidak tahu. Datanya. Wah, mana datanya? Baik. Sungguh dia nekat yang nyata, saudara-saudara. Saya percaya, kalau nggak ada berarti kamu ngarang. Baik, kita tunjukkan apakah Muhammad seorang yang dolan. Itu ada di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Aduh, sungguh nekat yang nyata dia ini ya. Baik. Ad-Duha ayat ke-7. Sudah lihat? Ya. Apa di situ dikatakan? Dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung. Bingung ini bang. Oke, bahasa Arabnya apa? Itu kan dia mau dipelintir salah penerjemahannya. Nih baik, saya balikin dan kamera saya lagi nih. Mendapatimu dalam keadaan bingung. Wajak kada dolan nih. Dolan. Ya artinya apa itu? Walad dolin tadi. Apa walad dolin? Walad dolin apa? Bingung kalau nggak sesat. Dolin. Tadi saya tanya kepada Anda apa? Walad dolin. Dolin ya. Apa dolin? Sesat. Sesat. Nah, kata dolin sama dolan itu kata sama, kata yang sama. Ya tapi kan artinya dua bang. Iya, kalau dolin itu banyak jamak, kalau dolan itu tunggal. Muhammad didapati seorang yang dolan. Dolan artinya sesat. Kita tampilkan. Kalau nggak percaya kita tampilkan nih. Kita tampilkan. Iya, kita tampilkan nih. Ya, baik. Kita tampilkan tafsirnya ya. Tafsirnya. Apa maksudnya Muhammad didapati seorang yang dolan nih? Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat 7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Jadi Muhammad didapati seorang yang mengerti akidah nggak? Oh itu sebelum jadi nabi ya bang ya? Iya, sebelum jadi nabi dia mengerti akidah nggak? Ya, kalau sebelum ya, kalau dari situ kan enggak. Oke, orang yang tidak mengerti akidah berarti sesat nggak? Meninggal dunia. Berat. Jadi saya sarankan kepada Anda untuk belajar agama Islam. Nanti kalau Anda belajar agama Islam, pasti Anda akan meninggalkannya. Itu kan menurut kamu, Bang. Kok menurut saya lagi? Dari tadi sudah saya tunjukkan, Bang, berbagai macam ayat. Dia seorang yang dolan. Agama itu kan ya ada baiknya, ada jeleknya, Bang ya. Jadi kita tuh harus nggak ada baiknya, jelek semua. Gimana? Ada. Bang, di Islam yang baik itu Anda, Bang, dengarkan. Yang baik itu Anda. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis Anda tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Mana ada yang baik, Bang? Coba tunjukkan satu kebaikan di dalam Al-Quran atau hadis. Tunjukkan. Al-Quran ada ucapkanlah perkataan yang benar.
Itu kan Oke, baik itu Bang. ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Coba bacakan. Nah, ya. Coba bacakan surat Al-Ahzab ayat 70. Bentar. Ya ayyuhallazina amanu, Al-Ahzab. wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Coba. Bentar, saya bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat 70. Apa dikatakan di situ? Al-Azab 70. 70 ya Bang ya? Ya, ya, apa di situ dikatakan? Oh. Benar. Tujuh puluh. Al-Ahzab 70. Lama. Mencari Al-Ahzab 70 tinggal di Al-Ahzab 70. Kok 30 ya? 70 ya Bang? 70. Ya 30, Anda ketik 30 ya 30 lah gimana? Ya. Ketik 70. Apa Wahai di situ orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, disuruh mengucapkan perkataan yang benar, betul? Ya, betul. Itu kan baik itu Bang. Ya, di dalam Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tapi di dalam hadis apa terus? dikatakan Muhammad? Gimana? Boleh berdusta, gimana? Mana ada dis? Mana ya gak percaya dia? Aduh. Sekarang bebas kamu. Lu baik-baik. Apakah orang Islam boleh berdusta? Waduh, Anda ini Nggak tidak tahu boleh. ajaran agama Islam. Boleh. Islam boleh berdusta. Aduh, bagaimana Anda ini? Nih, dengarkan ini. Apakah orang Islam boleh berdusta? Perhatikan. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Perhatikan. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Ayo, kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget loh sama kamu, sudah mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia, dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, Itu kan ada sebabnya, Dis. Oke, Nggak menurut nggak Al-Quran semata-mata disuruh mengucap, bohong. tenang. Menurut Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar, betul? Ya, benar. Apa perkataan yang benar itu? Itu kan ada itunya, Dis, ada Berat. Apa definisi benar? Definisi benar itu apa? ya tidak bohong. Sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, betul? Ya. Contoh misalnya, kalau suami kawin lagi, maka harus ngomong kawin lagi, betul? Ya bener lah. Nah, kalau itu tadi boleh bohong. Jadi Ustadz kalau pergi misalnya kemana, ke Bogor, dia kawin lagi di sana, ngomongnya sama istrinya nggak kawin lagi, nggak apa-apa, ajaran Islam. Gimana Anda ini? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Itu bisa dijelasin oleh para ulama, Bang. Bisa jelasin muter-muter.
Iya kan, kita kan ada ulama bang, jadi nggak jalan sendiri. Oke lah, Kalau kita Marmar, nggak gini tahu, saja. Gini saja, nanti banyak yang inbox saya nih, dimarahin lagi saya. Kamu beraninya sama orang Islam awam ya? Kamu itu, wah, gitu. Oke lah, itu kita kasih. yang ngomong kayak gitu suruh naik itu. Jangan Yang di ngomong komen begitu aja suruh itu. naik. Oke, baik, kita kasih naik, kita kasih naik. Kita Oke, Bang, kasih ya. naik. Oke. Coba kita kasih naik ada Adam. Sebentar ya, kita kasih naik ada Adam. Oke, Adam. Zuma nggak berani naik sini, nggak berani. Itu nggak berani sama saya tuh. Saya sampai diblokir itu sama dia. Ya, Adam 1987. Silakan. Cuma nggak berani gimana bang? Nggak berani sama saya itu. Si Juma itu paling takut kalau ngelihat saya itu. Saya naik tempat dia aja diblokir sama dia. Ya, Adam. Halo. Ya. Oh, Ya, ada dia yes. bisa menyalakan kamera ini. Sorry Adam, saya turunkan, nggak bisa nyalain kamera. Sebentar ya, kita kasih naik. Bang, ya udah bang, saya mau tidur dulu bang. Oh, tidur dulu. Oke lah kalau begitu. Silakan bang. Udah Silakan. malam ini. Makasih bang ya. Sama-sama, sama-sama. Baik, saya turunkan ya. Ustadz Fakri. Halo? Halo Enis. Silakan bang, nyalakan kamera, Ya, Nis. Ustadz. Bisa dikecilkan mati, musiknya Nis? bang? Bisa dikecilkan musiknya? Ada acara di sini. Terus kenapa anda naik? Iya, mau tanya kamu kapan mati? Iya, Masih nyalakan hidup aja? kamera dulu. Kamera nyalain. Kalau kamera sudah nyala, baru kamu ngomong. Mati dulu lah, biar ketemu Tuhan. Fakri, kalau kamu tidak punya argumen, harusnya kamu jangan naik ke sini. Orang kamu aja Enggak, Ustadz. Tuhanmu kenapa telanjang? Ustadz Fakri, tapi gambarnya perempuan, main musik lagi, musik-musikan. Menurut Muhammad musik itu haram. Gimana anda ini? Kenapa Tuhanmu telanjang di? Udah, kau tidur di bawah sana. Yo, silakan, silakan. Tuhanmu telanjang, Tuhanmu telanjang. Muhammad yang emang Muhammad di kuburan pakai baju, pakai celana? Coba saya tanya sama Muslim, apakah Muhammad di dalam kubur pakai celana? Nekat yang nyata. Yo, silakan, silakan. Yang bagus-bagus saja lah diskusi ya. Kenapa sih kalian ini kok kejang-kejang, kesurupan, kesetanan begitu? Oke, kita kasih naik nih. Ada Black Kitty. Black Kitty. Halo Black Kitty. Halo Mas. Ya, Muslim bang. Enggak Mas, saya Kristen. Silakan nyalakan kamera. Bentar Mas, pakai baju dulu. Baik, nanti kalau udah pakai baju kesini lagi. Naik nggak pakai baju. Oke, kita kasih naik ada Valen Van. Halo saudari Valen. Valen. Baik, si Valen juga saya naikkan. Rose Brown. Oh, Nur Community. Ya, Nur, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Nur. Nah, gimana ini? Oke, kita kasih turun lagi. Oke. Kita kasih naik ada sebentar.
Sabar ya. Borusirait. Saya sudah bilang yang Kristen jangan naik, tapi kalau nggak apa-apa. Coba ada apa? Saya penasaran itu ada apa gitu. Borusirait, silakan nyalakan kamera. Halo, Borusirait. Nih kan, sudah saya bilang jangan naik. Kristen naik di sapa aja nggak mau nyapa balik tuh, ditanya balik. Terus mau naik itu mau ngapain gitu coba. Halo Borusirait. Halo bang. Ya silakan nyalakan kamera. Bentar bang. Saya bantu dari sini tuh, silakan. Jangan-jangan dia muslimah nih, nggak apa-apa. Orang-orang pada ngomong blokir aja bang, blokir aja katanya. Tapi kita tanya dulu dia. Kalau nggak jelas tujuannya kita blokir. Ya, Borusirait muslim atau apa? Saya tadinya muslim bang, masuk Kristen bang. Tadinya muslim. Bohong-bohong saja. Dari mana kami tahu bahwa tadinya muslim? Lahir sebagai muslim. Iya, orang tua muslim bang. Orang tua muslim. Coba berapa lama jadi orang muslimah? Selama menikah. Coba TV-nya dikecilin dulu. Kecilin dulu TV-nya. Biar TV-nya jangan ikutan diskusi sama kita nih. TV-nya ikut campur diskusi nanti dia. Iya. Oke, coba kameranya tenangkan dulu kameranya, jangan begini, jangan begini, gempa nanti begini. Coba letakkan dulu kameranya dengan baik baru ngomong. Coba. Jadi muslimah berapa tahun? Mulai lahir sampai umur 23 Sampai bang. umur 23. Coba kita tes dulu nih. Kalau memang benar-benar seorang muslimah, coba bacaan sholat bagaimana? Bacaan sholat Al-Fatihah dulu ya bang. Silakan. Lupa bang. Surat atas aja bang. Coba Al-Fatihah. Al-Fatihah masa nggak tahu? Muslimah masa nggak tahu Al-Fatihah? Coba Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berarti sah dia pernah jadi muslimah ya. Oke, gimana? Apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Iya. Saya tuh senang lihat abang kayak gitu kan, karena di sini kayak mana dibilangnya bang, selama saya jadi muslim saya itu nggak pernah merasakan kasih dari sesama muslim. Dulu waktu saya kerja itu kan, kalau ada orang muslim itu, karena kan saya orang Batak. Kalau bukan kalau. Coba belajar dulu ngomong yang benar. Kalau. Iya, jangan kalau apa? Silakan. Kalau ada orang ada orang muslim. Kan kalau lagi kan, coba yang benar ya. Kalau ada orang muslim seperti waktu pada sekolah, waktu SMA, waktu kerja. Saya tuh ngomongnya kan bahasa Batak. Kalau orang Islam itu taunya, oh dia orang Batak. Lalu mereka tuh nggak mau berteman sama saya. Karena disangkain Kristen. Iya, karena dikiranya Kristen gitu kan. Setelah tahu mereka saya Muslim, baru mereka mau ngomong sama saya. Itu saya benar-benar Islam ini gak ada kasih. Karena di dalam ajaran Islam memang sesungguhnya begitu. Bahkan bertetangga dengan non Muslim saja mereka nggak mau. Sekarang banyak itu rumah-rumah syariah itu banyak. Oke, karena ada bayi saya turunkan dulu ya. Mohon maaf ya, Borusirait ya, saya turunkan dulu.
Ya, teman-teman kalau mau naik jangan ini ya, dalam keadaan atau posisi tidak memungkinkan. Contoh lagi dagang kah, lagi ngurus anak begitu. Karena nanti kita ngobrolnya jadi nggak konsentrasi ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Jaivan. Undang Yusuf PI. Nggak berani dia dengan saya. Ya, Jaivan, Muslim bang. Kristen bang, salam bang. Shalom, Kristen. Ada apa gerangan naik ke sini bang? Enggak bang, apa namanya? Aku kan sering nonton abang dari awal lah kan. Terus kenapa abang kayak gitu bang? Aku kan bukan apa gitu kan. Kayak gitu gimana maksudnya? Maksudnya kan enggak apa nanti bang, apa namanya? Apa enggak apa gimana sih? Bang, saya itu kalau dengan orang-orang Medan itu agak sedikit pusing kepala saya bang. Datang dia ke warung. Apa? Bikinkan dulu saya apa? Tolong, yang apa dulu bikin ya? Yang apa? Maksudnya apa? Enggak bang, maksudnya gimana? Apa gimana? Saya nggak ngerti. Ayo coba. Apa bang? Apa namanya? Nah kan apa bang? Apa? Aduh, apa terus ini? Gini bang. Kan, maksudnya gimana bang? Yang jelas jangan apa. Kalau apa kita nggak tahu. Aku senangnya aku bang kalau apa berkhotbah bang kan. Tapi kan kalau bisa bang bukan apa bang ya. Kalau bisa kan pakai baik-baik gitu bang. Begini. Kalau lawan diskusi saya itu baik, pasti pun saya bahasanya baik-baik. Cuman lawan diskusi saya itu bahasanya suka yang aneh-aneh. Contoh misalnya, kenapa kau sembah Tuhan pakai kolor? Maka saya jawab, emangnya Muhammad pakai kolor? Kan saya jawab. Mengapa kamu menyembah orang yang lahir dari selangkangan? Saya tanya balik, emang Muhammad nggak lahir dari selangkangan? Saya mengimbangi lawan bicara saya, begitu bang. Iya bang, ngerti aku bang. Tapi kan lagi pula yang saya omongin pun semuanya bukan asal cuap-cuap, tidak ada dalilnya, ada dasarnya. Iya begitu. Bang, tahu bang. Tapi kan kalau bisa bang. Tapi kan abang nih itu bang, kalau bisa. Tapi banyak orang bertanya-tanya, Anda beneran Kristen? Bener bang. Beneran Kristen. Coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli, coba. Enggak hafal aku bang, aku nggak Kristen taat bang. Tapi lengkapnya kalau di rumah bang. Ada foto Tuhan Yesus pun. Baiklah. Foto siapa? Foto Tuhan Yesus bang. Coba lihat gambarnya. Ini juga perlu. Siapa itu bang? Foto Tuhan Yesus bang. Dari mana Anda tahu itu foto Tuhan Yesus? Kayak mana lah dibilang pun bang. Yang gambar itu siapa? Manusia lah bang. Tapi kan dia gambarnya tahun berapa? Udah lama itu bang. Dari kecil pun aku udah ada itu. Bukan. Orang yang menggambar itu tahun berapa? Nggak tahu juga aku. Iya, dari mana Anda bilang itu foto Yesus? Ada aja. Bang, semua itu gambar-gambar seperti itu beda-beda. Gak ada yang sama itu. Jadi jangan Anda bilang itu sudah pasti gambar Yesus, belum tentu. Iya bang, tapi kan setahu kita kan itu gambarnya bang. Iya, setahu Anda, tapi kan setahu Anda itu bukan menjadi ukuran kebenaran. Oke lah bang, ini diskusi antara Islam dan Kristen ya. Kita undang yang Muslim ya bang ya. Ya siap bang. Oke, saya turunkan ya. Makasih bang ya. Sorry. Sama-sama.